Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman, mari kita awali dengan sebagian zikir pagi dan petang bersama-sama 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna, bika amsayna, bika nahbika namutu ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika masata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Radina billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, terus kita memuji Allah. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam untuk manusia termulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa ni'mal karim wa barik alaihi. Sambil berkenan dicek ya Mas, maaf ya Mas. Barakallah. Tuan-puan semuanya hadirin. Saya. Kalau Allah beri taufik, kita akan terus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sibolga, Tapanuli, dan di tempat yang sedang dilanda banjir. Semoga Allah memuliakan beliau, memuliakan kita, dan Allah berikan ganjaran pahala tanpa hisab kepada beliau dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan saudara-saudara kita juga yang ada di Kongo, Sudan, Palestina, Rohingya, Uighur, dan di semua belahan dunia manapun. Semoga Allah menyelamatkan beliau, menjaga beliau, serta memuliakan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau Allah izinkan, ayo kita doakan juga para pemimpin-pemimpin kita. Semoga pemimpin-pemimpin kita diberi ketakutan, diberi rasa takut sama Allah, diberi ketaatan dan ketundukan untuk menjalankan perintah dan syariat-syariat Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebahagiaan serta kemuliaan untuk beliau, untuk kita semua rakyat-rakyatnya, dan kita semua juga menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan dibuka Quran surah At-Tin. Kita mau tilawah dulu Quran surah At-Tin, surah 95. Hadirin mungkin udah hafal ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim.
demi buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin dan demi gunung Sinai, wa hadzal baladil amin dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Hadirin semua yang dirahmati Allah, apa maksud Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan? Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Kadang banyak di antara kita yang insecure, gak pede, dan selalu compare one another, antara diri kita sama orang lain. Kita bandingkan antara diri kita dengan orang lain. Kita bandingkan capaian kita sama capaian orang lain. Kita melihat ke diri kita lalu kita menoleh juga kepada orang lain. Tanpa pernah mau juga memperhatikan gimana latar belakang kita, bagaimana Allah mengkaruniai kepada kita privilege yang namanya pendidikan, dan yang lainnya. Yang mana sering compare, rasa insecure, ditambah overthinking, semakin membuat kita kayak lupa bahwa Allah sudah menciptakan kita the best from Allah. Maksudnya Allah udah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah udah nyiptain kita dengan sebaik-baik penciptaan. Apa makna sebaik-baik penciptaan? Sebaik-baik diri, sebaik-baik jiwa, sebaik-baik akal, sebaik-baik energi, sebaik-baik postur. Untuk saya, yang pas itu kulit sawo matang, hidungnya pesek, rambut ikal. Ya emang Allah ciptakan kami demikian misalkan. Untuk kita, sebagian mungkin ada yang putih, mancung, rambutnya berwarna kayak kecoklatan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi yang harus difahami itu Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Coba direnungkan kalau Allah bilang kita ini best format dari Allah. Dengan segala kelebihan, jazakumullah khairan, FF Rahman, barakallahu fiik, dan semua teman-teman yang belum bisa disebut. Semoga Allah selalu membahagiakan dunia akhirat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu juga berarti Allah ciptakan kita dengan best format. Best formatnya kita dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangannya. Lalu kenapa kita sibuk menjuliti atau meremehkan diri sendiri? Jangan julitin diri sendiri. Kadang-kadang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu disifati dengan gak pede. Masa iya sih Allah ciptakan saya yang terbaik? Insecure, julitin diri sendiri. Padahal menerima itu bentuk syukur dan bentuk berterima kasih kita sama Allah yang paling fundamental. Kita tuh gak bisa untuk menikmati hidup kecuali dengan rasa syukur yang sengaja kita bangun. Dengan kewarasan dan kesadaran jiwa kita. Sadar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah tuh emang the best. Ngasih saya itu terbaik. Kenapa kita menikah dengan beliau? Itu pasti takdir terbaik. Lalu kalaupun ternyata belum berpisah, divorce, kemudian Allah nanti pasti juga punya rencana yang baik untuk diganti dengan yang lebih baik. Dari bentuk fisiknya aja, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari situnya aja kita nanti tuh bisa merambah, saya ini ciptaan Allah, ciptaan terbaik, maka saya gak perlu insecure lalu membanding-bandingkan antara diri saya dengan dirinya orang, antara nikmat yang saya terima sama nikmatnya orang, antara apapun yang saya sedang alami dengan yang orang lain alami.
bentuk hidung saya, bentuk kulit saya, postur tubuh saya, gempalnya tubuh saya, warna rambut saya, mother tongue-nya saya. Pasti itu yang terbaik. Nanti meluasnya, takdir Allah yang terbaik, ketetapan Allah yang terbaik, semua yang Allah tetapkan yang terbaik, semua yang Allah berikan yang terbaik, semua kapasitas yang saya bisa terima dalam pundak saya, berapa beban yang saya bisa angkut, itu pasti yang terbaik. Setiap roda berputar yang memberikan banyak pengalaman, pelajaran, ilmu, kekecewaan, pahit, getir, manis, semua itu pasti yang terbaik. Karena fundamentalnya itu ayat yang tadi, At-Tin ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Udah, Allah tuh ciptakan kita tuh dengan sebaik-baiknya penciptaan dan semua instrumen yang mengiringi kita dari lahir sampai kita nanti mati. Takdir yang terbaik, ketetapan yang terbaik. Semua. Makanya kita dulu mungkin insecure. Kita dulu mungkin overthinking. Kita dulu mungkin menganggap remeh nikmatnya Allah. Padahal Nabi bilang, unzur ila man asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Kita ini harus sering-sering lihat ke bawah supaya nggak kufur nikmat. Sering-sering lihat ke bawah supaya kita bisa banyak bersyukurnya daripada kufurnya. Tapi itulah kita kemarin. Kenapa ngaji di subuh ini? Kenapa video ini lewat? Kenapa video ini kok tiba-tiba teman-teman scroll. Lewat aja video ini. Live streaming. Nggak ada. Kecuali karena Allah mau kita nggak insecure lagi. Kita nggak overthinking lagi. Kita nggak khawatiran lagi tentang masa depan. Padahal masa depan itu sudah Allah tetapkan. Sebaik-baik ketetapan. Tuan puan hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Berangkat dari ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berangkat dari ayat yang Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan, maka stop remehkan diri kita. Jangan ngeremehin diri kita. Kita punya potensi yang luar biasa, belum ketemu aja. Iyalah kan butuh momentum. Ya, momentum itu kan kalaupun hadir kita yang gak siap, gak jadi apa-apa. Tapi enak kamu mendapat momentum. Iya, enak kamu dapat momentum, kalimat itu kan terlontar karena kita nggak tahu perjuangannya. Lalu kita bilang, enak kamu mendapat momentum, tiba-tiba dar. Misalkan begitu. Ada orang nih, dagang baju. Tiba-tiba meledak, dar. Iya ada benar juga momentum. Tapi momentum tanpa kesiapan dan persiapan yang matang juga nggak berarti signifikan. Momentum itu kan persiapan, buat baik, tiba-tiba ketemu momentumnya. Tak. Dengan taufik dan pertolongan Allah, Allah berikan. Dar. Siap. Jago masak, keluarga yang tahu. Tetap jago masak, teman terdekat tahu. Jago masak, mainlah sosmed. Mulai dari keluarga tahu, orang tua tahu, dan sekelilingnya tahu atas potensi beliau jago masak, sampai kemudian panjangin ordernya besti. Akhirnya ada yang order satu orang percaya. Order yang kedua, 2 orang percaya. Order yang ketiga, 3 orang percaya. Yang keempat, yang kelima, yang keenam. Makanya ada kalimat, kalau orang pertama kali beli, dia tes. Kalau orang sampai repeat order, dia trust. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi jangan khawatiran, jangan overthinking, jangan ngerendahin diri sendiri, jangan ngeremehin diri kita. Kita ini sebaik-baik yang Allah cipta loh. Sebaik-baik produk. Ustadz, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin, pasti ada aja sesuatu yang memang Allah desain kita tuh di situ. Tapi saya nggak punya keahlian, Us. Nggak mungkin. Allah bagi kepada kita pasti ada sesuatu yang istimewa.
Dan masing-masing nggak mungkin sama. Takut nggak laku atau ngerasa kayaknya saya belum layak. Itu tuh harus disingkirin jauh-jauh. Takut nggak ada yang beli, belum layak, singkirin jauh-jauh. Bismillah, kalau sudah ada penjualnya, pasti ada pembelinya. Dulu saya pernah ngeliat ya hadirin ya, ada bapak-bapak video gitu. Kalau tidak keliru di platform TikTok pada masa-masa 2021, awal banget saya main TikTok, 2021 kalau nggak salah. Bapak-bapak jual, kayak mungkin masih ada kali ya di TikTok ya. Yang itu loh, video yang, Pak, jualan, iya. Udah laku belum Pak? Belum. Ada penjual, pasti ada pembelinya. Nah ini video bapak-bapaknya, masih ketemu. Nah ini. Jadi jalan kaki di bawah begini, ya. Sudah ada yang beli memang? Belum. Nah, nanti kalau nggak laku gimana? Sudah pasti laku, sudah pasti. Oh sudah pasti, kan belum ada yang beli. Karena ada yang jual pasti ada yang beli. Nah, ini kan video lama banget nih. 2021 ya, 2021 ini video kan. Mohon maaf ya kalau ada musiknya. Semoga Allah maafkan. Tadi ya. Oh ya ini tanpa musiknya. Sudah ada yang beli memang? Belum. Nah, nanti ini. kalau nggak laku gimana? Sudah pasti laku. Nah, ada yang jual pasti ada yang beli. Nah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu definisinya juga bangun fundamental kita kalau kita tuh best hamba yang Allah cipta. Jangan ragu. Pak, udah ada yang beli? Belum. Nanti kalau nggak ada yang beli gimana, Pak? Sudah pasti ada. Wow. 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 Pak, udah ada yang beli? Belum. Nanti kalau nggak ada yang beli gimana? Sudah pasti ada. Kalau ada yang jual, pasti ada yang beli. Allah datangkan pembeli. Ini mental hadirin. Mental. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita tuh hamba yang terbaik yang Allah cipta. Stop meremehkan diri kita. Jangan sampai Allah bilang, aku ciptakan kamu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan kamu sebaik-baiknya ya. Jangan kita malah overthinking, jangan kita malah meremehkan, merendahkan nikmat yang Allah sudah bagikan. Jadi bentuk syukur paling fundamental itu menerima semua yang Allah beri sama kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Loh saya dari mana rezekinya? Sudah pasti ada. Enggak, dari mana rezekinya? Saya bingung. Saya bingung Ustaz, dari mana rezekinya? Sudah pasti ada. Sudah pasti ada. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki saya dari mana? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kita tuh sudah Allah tetapkan. Dan yang Allah tetapkan pasti Allah akan berikan. Rezeki kita sudah Allah janjikan. Nggak ada rezeki tertukar. Kita jemput saja dengan ikhtiar. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang hamba dalam menjemput rezekinya? Bergerak. Wa ma min dabbatin fil ardi, asalkan kita mau bergerak di atas muka bumi, illa 'alallahi rizquha. Allah jamin rezeki itu datang untuk kita. Kalau hewan melata aja bergerak dapat rezekinya, apalagi manusia yang punya akal. Hadirin sekalian dirahmati Allah, ayat selanjutnya. Ayat yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, maksudnya adalah ini kalau sampai kita salah langkah, bisa lebih kacau dari iblis. Tapi kalau kita benar langkahnya, kita lebih mulia daripada malaikat. Malaikat taat mah emang karena defaultnya begitu. Sholat, sujud, ruku.
Salat, sujud, ruku. Sujud, 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 sujud terus. Defaultnya malaikat gitu. Defaultnya begitu. Tapi kalau manusia ibadah tuh kan ngelawan hawa nafsu, ngelawan rasa kantuk, ngelawan rasa ego, ngelawan apa. Sampai kita bisa ngantuk sih sebenarnya, tapi bismillah dilawan deh. Pengen tidur sebenarnya, tapi udah deh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi ayat ini tuh ngingetin aja sih, reminder gitu. Karena aku ciptakan kamu dengan sebaik-baik penciptaan, jangan sampai kok kamu malah merendahkan dirimu sendiri. Jangan sampai kok kamu malah meragukan dirimu sendiri. Jangan sampai kamu berbuat yang aneh-aneh. Illalladzina amanu, karena nanti kalau kamu berbuat aneh-aneh, tempatmu ke tempat serendah-rendahnya tempat. Illa kecuali alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus salihat, lalu mereka mengerjakan kebaikan, falahum ajrun, maka bagi mereka pahala ghairu mamnun, yang gak pernah putus. Jadi kebaikan itu, ini nih, orang taunya, ini saya bongkar di sini ya. Ini hadirin ya. Mohon maaf. Orang kadang taunya pahala jariah itu cuma bangun gedung, bangun masjid, bangun pondok, bangun sekolah, bangun jembatan, aspal jalan kampung yang rusak, yang sifatnya fisik aja. Yang itu kepake berarti ngalir, nggak pernah putus. Padahal Allah sendiri memberi statement dalam Al-Quran surah At-Tin ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang terus mengalir, nggak putus-putus, itu bukan cuma kepada fisik bangunan, atau kepada satu instrumen yang kita bisa pegang, kita bisa rasa, bukan itu aja. Tapi orang beriman dengan keimanannya, lanjut dia beramal solih dengan kebaikan-kebaikannya, falahum ajrun, buat mereka adalah besar pahala yang Allah mau bagi kepada mereka, ghairu mamnun, tidak terputus. Jadi jangan dikira ngaji gini pahalanya nggak, berarti pahalanya. Jadi jangan dikira ngaji begini tuh berarti pahalanya putus. Enggak. Lanjut. Kita ngaji dapat ilmu, ilmu kita dipakai buat diri kita minimal banget. Anak kita alhamdulillah melanjutkannya misalkan. Kita ngajarin mereka misalkan, mereka dapat pahala, kita dapat pahala. Nanti mereka lanjutkan ke teman-temannya, ke teman-teman yang ngelakuin hal yang sama, kita dapat pahala, anak kita dapat pahala, teman-teman dapat pahala, dan kita juga panen pahala. Ghairu mamnun tuh begitu, terus nyambung tanpa putus, terus nyambung dan terus mengalir. Dia bukan cuma instrumen bentuknya fisik, tapi juga bisa ilmu, ngaji, kebaikan-kebaikan yang lain yang kadang dianggap sepele. Kebaikan-kebaikan nge-share, modal nge-share. Mandala alal khairi kafa'ili, kata Nabi. Siapa yang nge-share kebaikan, beliau panen pahalanya. Mohon maaf. Mandala alal khairi kafa'ili, siapa yang nge-share kebaikan, beliau panen pahalanya. Share kebaikan, sederhana, cuma klik tombol share, bagikan, atau nge-tap layarnya. Itu sederhana banget. Small thing, big impact. Hal yang kecil, tapi berdampak besar. Pahala ghairu mamnun, gak putus-putus. Ya Allah. Keren gak itu hadirin? Jadi yang kita anggap pahala gak putus adalah kepada bangunan semata, belum pas. Melihat ayat yang tadi juga, jadi kita tentang iman dan beramal salih, kita tuh mencintai diri kita sebenarnya. Dengan apa? Dengan iman sama amal salih. Waktu itu pernah disampaikan kan, disiplin itu memudahkan, tidak menyulitkan. Kita kalau disiplin, puan-puan, kita sebenarnya lagi sayang sama diri kita sendiri. Contoh misalkan ya, disiplin membaca Iqra. Berarti kan itu sedang menyayangi diri sendiri supaya nanti di masa datang kita udah bisa baca Quran. Apa sih self-love ya? Apa self-love yang sebenar-benarnya self-love itu apa sih? Self-love itu menjaga apa yang Allah amanahkan dan memperbaiki diri yang berkelanjutan.
Kalau kita push diri kita untuk sampai ke limit maksimalnya kita, pasti sakit. Nggak gampang. Tapi setelah itu muncul versi terbaik diri kita. Bukankah pedang tajam sebab karena diasah? Dan bukankah pedang itu terbentuk dari hantaman-hantaman bertubi-tubi? Bukankah juga pedang itu terbentuk dari besi yang dipanaskan dengan amat sangat? Oh, sakit. Harga yang harus dibayar nih. Harga yang harus dibayar untuk jadi pribadi yang lebih baik, jadi manusia yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya, itu harga yang nanti pedih ada, sakitnya ada, kecewanya ada, terlukanya ada. Tapi dari situ kita jadi hamba yang lebih baik. Dan itu harga yang mesti dibayar. Pedang menjadi tajam setelah besinya dipanaskan dengan amat sangat, dihantam, dipukul berkali-kali, lalu diasah sampai mata pisaunya sangatlah tajam, barulah pisau itu bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Kita nanti keluar versi terbaik kita, tuan puan. Lewat masalah, kesedihan, kesulitan, kekecewaan, kekurangan, kehilangan. Dari banyak itu kita nanti belajar sesuatu yang membentuk kita untuk jadi hamba yang ngerti kalau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah menciptakan saya dalam versi terbaik. Bentar, ada motor lewat biasa. Kedengeran ya? Neng gitu. Nanti kita paham sampai satu masa di mana nanti kita paham bahwa ya Allah menciptakan saya dengan sebaik-baik penciptaannya. Tuan puan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ngomong-ngomong soal push to the limit, apakah itu bukan termasuk orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri? Tentu kita tahu batasan juga. Harus tahu batasan juga sampai batas mana kita push to the limit dari dirinya kita. Karena nggak boleh juga zalim. Inna alaika haqqa. Karena kata Nabi SAW, badanmu itu memiliki hak atas dirimu. Kalau ngantuk ya tidur, kalau lelah ya istirahat. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Kita juga berikan. Karena hidup seimbang itu juga perlu. Nabi SAW pernah bilang, ada 3 orang laki-laki datang kepada Nabi. Lalu beliau bilang, ya Rasulullah, saya mau sholat malam dan saya gak mau tidur. Ya Rasulullah, saya akan terus berpuasa dan saya gak akan berbuka. Ya Allah, saya mau fokus kejar akhirat dan saya gak mau nikah. Begitu kata 3 laki-laki ini kepada Nabi. Lalu Nabi bincang sama beliau. Aku yang paling baik di antara kalian, aku yang paling bertakwa di antara kalian. Aku sholat malam dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, kata Nabi. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Anikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesungguhnya nikah itu sunnahku ya. Siapa-siapa yang benci sunnahku, dia bukan bagian dariku. Dari situ sebenarnya Nabi lagi ngajarin hidup itu ya mesti imbang. Condongnya jelas, jadikan semuanya adalah dalam rangka mengejar akhirat kita. Nggak boleh terlalu amat sangat sehingga melupakan setiap segala sesuatu itu punya haknya. Badan kita ada haknya buat istirahat. Diri kita punya haknya untuk punya me time dirinya sendiri.
Jangan-jangan kita sibuk me time. Mohon maaf. Jangan-jangan kita sibuk untuk membahagiakan orang dan kita nggak punya me time kita sendiri. Kita senengin orang, kita selalu jadi people pleasure buat orang lain, tapi kitanya lupa nyenengin diri kita sendiri. Siapa yang paling berhak dibahagiakan? Itu loh, orang yang depan cermin. Siapa itu? Diri kita sendiri. Jadi Nabi lewat pertanyaan 3 pemuda tadi juga lagi ngajarin. Ya udah, puasa mah puasa tapi tetap buka ya. Sholat malam mah sholat malam tapi jangan lupa ya. Harus tetap tidur. Kalau mau cari akhirat silahkan, tapi jangan lupa menikah ya. Hidup seimbang dengan akhirat jadi tujuan. Itu namanya self love sesuai sunnah Nabi SAW. By the way teman-teman dirahmati Allah, belakangan nih sebentar ya. Hadirin, salah satu cara terbaik untuk kita tetap berbaik sangka sama Allah itu dengan gak memberi ruang di hati kita untuk kecewa sama takdir yang Allah tetapkan. Orang kalau cinta hadirin sama Allah, maka dia akan melihat semua apa yang Allah kasih dalam hidupnya itu baik. Kita mencintai seorang perempuan, lalu perempuan ini sedikit marah sama kita. Kamu nih gimana sih? Tapi kita cinta sama dia dan kita langsung tahu, paham. Oh iya, itu mah marahnya marah sayang. Udah, selesai. Kalau beliau gak sayang, biarin gitu aja kali. Terserah ya. Wow. Dan puncak kemarahan yang paling tidak enak kalau sampai diam. Makanya mumpung masih ada ngomel-ngomel, sebenarnya para suami itu harus bersyukur nih para suami kalau nonton, ataupun mungkin di sini ada yang nonton sama suaminya. Sebenarnya kita nih para suami harus bersyukur kalau istri kita nih masih ngomelin kita. Ya, berarti beliau sayang emang. Di sini ada yang nonton sama suaminya, atau di sebelahnya ada suaminya? Absen di bawah kolom komentar. Oh, nonton sendiri Ustadz. Mudah-mudahan insya Allah segera dipertemukan dengan jodohnya. Insya Allah. Apa senjata pamungkas orang-orang beriman? Senjata pamungkas orang beriman adalah amal. Alladzina amanu wa amilus salihat. Orang kalau beriman dia nanti gampang tertempel dengan amal solih dan amal baiknya. Dan teman-teman tolong difahami ya, ini ayat tuh sering gabung karena memang identik. Misalkan contoh identik itu gini. Mohon maaf teman. Irfan, Rizki. Irfan itu ya Rizki. Rizki itu ya Irfan. Lawang namanya Irfan, Rizki. Alladzina amanu wa amilus salihat. Orang beriman itu identiknya beramal salih. Orang yang gak mau beramal salih identiknya, jauh dari kata iman. Jadi iman itu identiknya dengan amal salih. Amal salih itu penanda iman. Jadi kalau orang beriman, ngaku beriman, gak mungkin gak beramal. Pasti beramal. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dan amal-amal itulah yang nanti menjelma jadi ghairu mamnun. Gak bosan dan terus jadi mengalir. Ghairu tiada, mamnun putus. Gak putus. Gak putus.
putus, benar-benar gak putus, jalan terus, ngalir terus, gak putus-putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa sebab mereka mendustakan kamu tentang hari pembalasan, adanya keterangan-keterangan telah datang, tapi kenapa kamu nih masih bebel? Nah, ini kan sebenarnya sindiran buat saya yang berbicara. Dan buat kita bersama mungkin bagi yang mau berkenan untuk kita sama belajar. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa sih kamu kok mendustakan? Loh, kamu tuh kenapa? Allah kasih nikmat kok kamu malah nggak bersyukur. Kamu kenapa kok nggak berterima kasih? Kamu kenapa kok masih mencela takdirnya Allah? Loh, kamu kenapa? Fama yukadzibuka. Kamu kenapa mendustakan? Ba'du biddin. Padahal kan hari pembalasan nanti datang. Kamu kenapa overthinking? Padahal kan takdir Allah takdir terbaik. Teman-teman hadirin, kita harus ingat ya. Sekalipun menurut orang, wah itu kasihan banget tuh dia tuh. Kebongkar tuh aibnya tuh. Semua mata menyorot pada dan segala. Misalkan itu terjadi. Itu takdir Allah. Udah berlalu ini ya. Tapi gak boleh bersembunyi dengan nama takdir ya. Tapi kalau udah terjadi tuh, qadar Allah. Udah. Semoga dengan kejadian yang telah terjadi itu jadi yang lebih baik. Sekarang nih, Allah sedang titipi, ya Allah, semoga saudara-saudara kami di Aceh, di Tapanuli, di Sibolga, dan di semua tempat yang sedang dilanda banjir, itu menjadi kesabarannya bertambah-tambah, dan pahala engkau berikan tanpa hisab, dan syurga firdaus engkau berikan untuk beliau yang wafat. Tapi teman-teman gini ya, ini banjirnya emang ngeri ekstrim ya, membawa gelondongan kayu. Banjir iya, airnya turun dari langit, tapi kan gelondongan kayu gak mungkin kalau gak ada yang motong. Terus, kalau ini sudah terjadi dan lalu membuat orang sadar, jangan sampai dia sembarangan lagi mengelola hutan dan segala macamnya. Semoga ini pertanda baik bahwa kita nanti punya lingkungan ekosistem atau ekologi yang lebih baik. Ini soal isu lingkungan juga saya mau sedikit sebenarnya ngingetin buat diri saya sendiri ya hadirin. Dan kalaupun kita bisa bersama, ayo kita bareng-bareng. Sampah-sampah yang kita gunakan dalam sehari itu kan banyak. Belum lagi kadang-kadang sampah yang berserakan. Dalam rangka ngingetin diri sendiri dan buat bareng-bareng, mudah-mudahan kita bisa gak keep sampah yang kita punya gitu. Keep aja sampah yang kita punya. Untuk gak buang itu sembarangan. Mungkin kecil ya, tapi bayangin kalau semua kita ngelakuin, ya jadi gede juga dampaknya. Mungkin kecil ya, tapi bayangin aja kalau kita semua ngelakuin. Dari minuman kita minum gelas-gelasan plastik, kita coba less waste, sedikitkan sampah dalam penggunaan keseharian, kita mungkin bisa pakai tumbler atau apapun, itu bisa mengurangi juga. Dalam event, ya saya juga sadar sih event-eventnya di beberapa tempat tuh masih banyak menggunakan botol plastik, tapi mohon maaf teman-teman. Tapi bismillah pelan-pelan, semoga Allah bantu kita bisa less waste. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Mau nyari hakim kemana kalau bukan Allah? Tapi Ustadz, saya ini banyak dosa, berlumur dengan kesalahan, kekeliruan. Maukah Allah maafin saya? Mau. Maukah Allah ampuni saya? Pasti. Tahu dari mana Ustadz? Az-Zumar ayat 53. La taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya hambaku yang sudah melampaui batas banget. Kacau banget masa lalunya.
La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa aja ya dari rahmatku. Kejar rahmatku terus ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Aku Allah mengampuni dosa-dosamu. Jadi, Ustaz, saya ini dosanya banyak banget. Masa lalu saya nggak enak sampai sekarang aja. Sampai sekarang loh yang ngomong nih masih banyak dosanya. Bukan masih banyak, akan terus dan terus berbuat dosa. Hadirin, jangan dikira kita nih alim. Enggak. Banyak dosanya kali hadirin. Cuman Allah tutup aja aibnya. Jangan dikira Ustadz itu pasti alim. Enggak. Mau tahu Ustadz, tanya istrinya Ustadz. Yang paling tahu seseorang itu kan orang dalam di rumahnya. Tanya timnya. Orang taunya baik. Padahal kalau marah ya pasti ada. Kalau lagi menegur ya jelas ada. Kalau lagi ada sesuatu yang kurang berkenan jelas ada. Kalau ada sesuatu yang senang juga iya. Kalau ada sesuatu yang membahagiakan dalam bentuk apresiasi lalu menghadiahi, pasti juga ada. Manusia hadirin. Kita tuh banyak salah dan sampai hari ini kita punya salah, tapi apakah dosa kita diampuni? Iya. Apakah kesalahan kita dimaafkan? Iya. Hakim pengadilan memberi putusan A. Putusan Allah beda hadirin. Hakim pengadilan memberi putusan B. Entah itu penjara 3 tahun, penjara 4 tahun, atau putusan-putusan lainnya. Tapi Allah beda. Dan ini yang saya juga lagi reminder buat diri saya pribadi. Kalau ada orang lain terbongkar aibnya, tahan dulu jempol ini, jangan menghujat. Karena kalau diingat-ingat, dosa kita mungkin lebih parah dan lebih banyak. Cuman bedanya, kita tidak terblow up oleh media aja. Itu aja bedanya. Banyak istighfar, banyak bertobat kita sama Allah, lalu doakan. Dan atas setiap perbuatan dosa yang terbongkar oleh media dan tersorot oleh awak media, ingat teman-teman, yang tersorot media aibnya, sedangkan taubatnya kita nggak pernah tahu. Boleh jadi malam-malam beliau tahajud, astagfirullah wa atubu ilaih, lalu beliau bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Di sepertiga malam itulah Allah ampuni dosanya, Allah terima taubatnya tanpa pernah terblow up oleh media. Tapi kita dengan jempol, dengan lisan yang mungkin gak terjaga, itu sama dengan transfer pahala kita dengan cuma-cuma kepada beliau. Kita yang mendapat dosa, pahala mah ditransfer kepada beliau. Jadi sikap untuk tidak tergesa-gesa, itu sikap yang harus kita punya. Jangan tergesa-gesa ngejudge seorang pendosa karena kita gak tahu. Boleh jadi Allah terima tobatnya. Tuan-puan sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kita terjebak gagal move on dengan nyalahin diri sendiri terus juga jangan. Saya dosa banget, dosa begitu ya. Nyalahin diri sendiri terus. Saya berbuat dosa banget. Gitu nyalahin diri, jangan juga gagal move on. Move on aja. Punyai self forgiveness. Apa itu self forgiveness? Punya rasa memaafkan kesalahan diri sendiri. Iya saya salah, saya akui saya salah, lalu saya akan perbaiki. Mohon maaf lahir dan batin, mungkin kamu akan kecewa, mungkin kamu akan terluka, mungkin gak sesuai ekspektasi yang sudah kamu ekspekkan kepada kami, tapi saya akan perbaiki. Tapi saya janji saya akan perbaiki. Stop jadi sad boy atau sad girl yang terus nangisin kesalahan yang lama, padahal Allah udah kasih jalan untuk taubat dan Allah kasih jalan pengampunan buat kita. Jangan kita malah ngeblok pintunya Allah. Allah mau maafin kok kita blok? Ya jangan. Allah mau memberikan ampunannya kok kita blok? Ya jangan. Taubat itu healing yang paling powerful untuk masa lalu. Tulis di kolom komentar.
Mohon maaf teman-teman. Tobat itu healing paling powerful untuk kesalahan kita di masa lalu. Cara tobat 4. 1. Tinggalin dosa itu. 2. Janji tidak ulangi. 3. Isi hari-hari pasca tobat dengan amal salih. 4. Ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon maaf ya hadirin. Mohon maaf. Diulang. Taubat itu healing yang paling powerful untuk kesalahan kita di masa lalu. Dan taubat kita itu diterima asal kita punya 4. 1. Ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, jujur dari lubuk hati yang paling dalam. 2. Tinggalkan dosa itu seketika. 3. Sesali, janji tidak ulangi. 4. Mengisi hari-hari pasca taubat kita dengan salaksa amal salih. Kita tahu masa lalunya kita kayak gitu, sekarang kita kejar ketertinggalan kita di masa lalu dengan kebaikan yang bisa kita hadirkan. Buat baik aja, walaupun orang mencibir. Buat baik aja, walaupun orang kadang berusaha untuk menarik kita kembali ke masa lalu. Kamu gak ingat ya dulu, katanya gitu. Dulu kamu kan, dia ngingetin kita tentang masa lalunya kita, lalu kita memilih, iya maafkan aku udah gak ada di masa itu, doain ya. Aku sekarang semoga jadi hamba yang Allah sayang. Lalu kita jalan. Kita gak bisa muasin semua orang. Begitu ya hadirin. Ingat selalu, jangan kita menganggap mentang-mentang pelan-pelan kita udah berusaha untuk jadi lebih baik, kita merasa tidak pantas dibenci sama orang. Oh jangan. Jangan hanya karena kita pelan-pelan sudah ngaji, lalu kita merasa pantas untuk gak disukai oleh semua orang. Maksudnya semua orang harus suka sama kita. Yuk jangan. Adalah suatu kepastian seseorang itu mendapat celaan dari lisan manusia. Itu keniscayaan. Gak mungkin semua manusia akan muji kita hadirin. Ada juga yang pasti akan mencaci. Satu konten setelah terupload, maka kita harus siap di 5 detik pertama. Ada orang yang komentar, yang boleh jadi komentarnya itu gak sesuai sama yang kita harapkan. Harus siap. Karena begitulah hidup. Ada yang suka, ada yang gak suka. Dan itu gak apa-apa. Kalau kita tahu yang kita lakukan kebaikan, yang kita lakukan adalah kemaslahatan, yang kita lakukan adalah dalam rangka apa yang Allah perintahkan, yang kita lakukan adalah menjalankan apa yang Nabi SAW teladankan, gas. Don't care what people say. Jangan pedulikan komentar orang. Nanti kita gak berbuat baik. Kalau kita selalu peduliin komentar orang, nanti kita gak beramal. Beramallah. Begitu hadirin. Tuan puan yang dirahmati Allah. Terakhir. Mohon maaf hadirin. Aduh. Ya Allah, astagfirullah. Jadilah green flag untuk diri sendiri. Cintai diri sendiri dengan cara yang Allah cinta. Dengan terus berbuat baik, terus bertaubat, terus berzikir. Tangan gak nge-scroll aja tapi juga berzikir. Luangkan waktu. Kalau saya ngerasa kebantu banget sama satu hal ini ya. Saya ngerasa kebantu banget kalau kita ngeluangin di setiap pagi satu hal ini hadirin. Syukur-syukur sama petangnya juga. Namanya zikir pagi petang. Atau minimal baca Sayyidul Istighfar. Yang diantaranya ada kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ada doa Allahumma bika asbahna ila akhirih. Ada doa Sayyidul Istighfar juga, Allahumma anta rabbi. Perasaan saya tertolong karena zikir pagi petang yang kita sama-sama baca tiap pagi.
Pas kajian subuh syuruk kan kita mengawali begitu kan. Saya ngerasain banget tuh. Ini ditolong Allah zikir pagi petang nih. Mau kecelakaan gak jadi kecelakaan. Tipis banget. Ya Allah, ini Allah yang nolong. Pesawat udah kayaknya, ya Allah udah store nyawa ini ya Allah. Lalu kita landing alhamdulillah dengan selamat. Padahal di atas turbulennya udah, ya Allah udah hamba serahkan padamu ya Allah. Udah kayak store nyawa udah kalau naik jalur udara. Tapi mendarat dengan selamat. Lagi-lagi, ya Allah ini engkau yang tolong ya Allah. Zikir pagi petang tuh kerasa banget. Makanya saya sedikit menyarankan, sedikit karena saya juga tahu amalan saya sangat sedikit. Maksudnya, jangan tinggal deh zikir pagi petang. Baca deh hadirin. Aduh gak hafal Ustaz, ikut kajian subuh syuruk aja udah. Karena kajian subuh syuruk kita biasanya opening awalnya tuh zikir pagi petang pasti. Sebagian kecil ya, walaupun sebagian kecil gak banyak. Zikir pagi petang deh, jangan ditinggal. Serius, sengefek itu ternyata. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Kami banyak kurang-kurangnya, kami banyak keliru, tapi insya Allah kami belajar lebih baik. Dan terima kasih kepada hadirin yang sudah percaya untuk safar bersama besok tanggal 31 dengan pertolongan Allah. 2 bisnya jamaah umrah sudah full, bahkan kurang. Kami hendak menambah bis yang ketiga tapi tiketnya sudah sold out semuanya dari pihak Saudianya. Ala kulli hal, mudah-mudahan yang belum berkesempatan ikut join di bis yang ketiga besok keberangkatan batch berapa besok Mas? 16. Yang belum berkesempatan umroh bersama kami di angkatan batch ke-16 besok 31 Desember, mudah-mudahan nanti kita bisa safar umroh senilai haji ya. Di bulan Februari tanggalnya tanggal 21 itu tanggal 3 atau 4 Ramadan gitu. Kisaran 3 Ramadan atau 4 Ramadan. Kata Nabi, al-umrah fi Ramadan kahaji ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu senilai haji bersamaku. Jadi teman-teman yang belum berkesempatan di 31 Desember besok ini, teman-teman mudah-mudahan kita bisa ditakdir Allah untuk bisa safar bareng di bulan Ramadan, umrah senilai haji tanggal 21 Februari. More info bisa kepoin akunnya Haastur ya, @haastur. Lalu alhamdulillah Haastur juga ada beberapa cabangnya. Teman-teman bisa daftar di Haastur Bandung. Di atasnya Haji Wong, satu tempat dengan Haji Wong lantai 1-2, lantai 3-nya Haastur Bandung. Atau di Bogor, di Cilendek, atau di Klaten juga ada cabangnya di Kediri. Atau bisa daftar juga di agen-agennya Haastur terdekat yang teman-teman mungkin percayai. Begitu, barakallahu fikum. More info ada di IG-nya Haastur. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan. Mohon maaf lahir dan batin, sehat-sehat semuanya. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah ikut ngaji bareng-bareng di pagi ini. Saya sangat mengapresiasi atas waktu luangnya yang sudah diberikan. Kan mahal banget ya waktu luangnya teman-teman yang sangat hebat-hebat. Kami salam ta'zim dan terima kasih buat waktu luangnya. Mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan, salah-salah kata, salah-salah ucapan. Dan besok hadirin, besok siang, iya benar, besok siang kita ngaji di Makassar. Besok siang kita ngaji di Makassar, Sulawesi. Dan teman-teman, mohon saya izin klarifikasi karena kemarin ada yang tertipu ya. Mohon izin, kemarin ada yang tertipu karena video-video AI, ternyata ada video AI itu masih ada yang percaya, lalu disuruh WA katanya mau dapat hadiah segala macam. Sekali lagi itu penipuan, mohon maaf lahir batin. Nomor saya cuma 1, 0812 13 60 70 20. Nomor saya pribadi hanya itu. Nomor admin 0812 1025. Nomor admin 0812 1025. Nomor adminnya masjid. Nanti teman-teman mau nanya SD, mau nanya STDI, mau gabung WhatsApp UWIR, ke pusat di sana dulu aja.
Nomor saya pribadi cuma itu, jadi mohon kalau ada mengatasnamakan saya, foto profilnya, profil picture-nya kami, mukanya itu gambar muka kami, tapi nomornya bukan nomor tadi, bisa dipastikan itu bukan kami. Nomor WA pribadi kami cuma itu. Lo kok Ustadz disebar? Nggak apa-apa, santai. Santai aja. Ntar kalau ada yang macam-macam gimana? Ya tinggal blokir. Nomor WA pribadi kami cuma itu. Sekali lagi, kalau ada yang mengaku kami pakai foto kami, ngaku mau ngasih hadiah apa segala macam, kalau nomornya bukan kami yang 0812 13 60 70 20, maka itu bukan kami. Dan kalau bukan nomor adminnya tadi ya cuma 0812 1025. Itu adminnya masjid. Silakan teman-teman kalau mau tentang info-info masjid, pondok, STDI, ataupun Esaki, itu bisa ke nomor tadi 1025. Itu admin. Begitu ya hadirin. Jadi berhati-hati adminnya masjid. Kalau adminnya kami pribadi ada 0851 7800 80 80. Kalau admin yang membersamai kami 0851 7800 80 80. Begitu hadirin. Sehat-sehat semuanya, pokoknya sehat, berkah, lancar. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Besok siang kita ketemu di Makassar, kita ngaji di Makassar. Semoga Allah memudahkan kita ngaji bersama di Makassar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada satu lagi event, lupa. Haastur menyelenggarakan event tanggal 6, nama eventnya Miracle of Baitullah. Itu event ngaji, sharing. Mas, mohon izin boleh dikasih tahu posternya? Ini belum di login eventnya. Teman-teman cek Instagram, di Instagram kami pin. Ini eventnya di Wonosobo hadirin. Jadi eventnya ada sharing Miracle of Baitullah, perjalanan yang mengubah hidup. Kemudian di situ juga ada teman-teman tim Haastur nanti akan menyampaikan. Acaranya jam 6 di PB Resto. More info teman-teman bisa cek akunnya Haastur atau akun kami. Di situ udah kami sematkan. Tinggal bagi yang berkenan mendaftar, bagi yang berkenan mau ikut bisa scan barcode di sini hadirin. Barakallahu fikum. Nanti dicek kami sudah pin. Ada sesi yang kami berbicara tentang perjalanan yang mengubah hidup. Ada sesi teman-teman yang nanti juga menyampaikan dengan tenang menuju Baitullah. Kesempatan ke tanah suci berkali-kali dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sehat-sehat semuanya hadirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam buat keluarga di rumah. Sehat selalu, lancar rezekinya. Kita berdoa mumpung lagi safar. Maaf. Nastaghfirullah wa atubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, berikan kami ruku yang tumakninah. Karuniai kami sujud yang tumakninah. Karuniai kami ya Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, buah hati yang salih salihah, anak keturunan cucu-cucu cicit-cicit kami sampai hari kiamat yang semakin salih salihah, manfaat buat banyak umat. Berikan kami istiqomah ya Rabb, istiqomah ya Rabb, istiqomah ya Rabb. Apapun kesulitan yang sedang kami alami, angkat ya Allah. Apapun sakit yang sedang kami rasakan, sembuhkan ya Rabb. Berikan kami kesempatan untuk bersujud di tanah suci, bersujud depan Ka'bah ya Rabb. Izinkan kami berwukuf di padang Arafah ya Rabb. Izinkan kami istiqomah sampai kami wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya hadirin. Mohon maaf lahir batin.